Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat ya. Semangatnya tidak pernah kendor sehingga makin luar biasa. Teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang keterampilan mikro atau mikro skill dari konseling keluarga berencana, yaitu keterampilan observasi dan pemantapan hubungan baik ya. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah dan sedang menyimak video tutorial di Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih kepada teman sekalian yang telah mensubscribe channel Ruang Bambang WI. Dengan subscribe dari teman-teman akan menambah semarak dan semangat ya teman sekalian ya, untuk membahas hal-hal keren lainnya. Oke ya teman sekalian, kita akan mulai dari konseling keluarga berencana teman sekalian. Oke teman sekalian, jadi mikro skill atau keterampilan mikro dalam konseling keluarga berencana itu ada 3. Yang pertama adalah observasi dan pemantapan hubungan baik. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian keterampilan kedua adalah keterampilan mendengar aktif dan bertanya efektif. Dan yang ketiga, inti dari keterampilan konseling adalah keterampilan kita untuk membantu klien mengambil keputusan ya teman sekalian ya. Oleh karena itu teman sekalian, boleh disebut bahwa keterampilan observasi dan pemantapan hubungan baik merupakan keterampilan yang paling mendasar ya dalam pelaksanaan konseling. Jadi supaya keterampilan bertanya mendengarkan ya, proses wawancara dan proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan lancar dan baik, maka yang pertama harus dilakukan dan dikuasai oleh konselor adalah bagaimana mengobservasi klien dan menjalin hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan klien ya, kayak teman sekalian ya. Kita sepakati itu. Jadi kalau begitu tujuan dari observasi dan pemantapan hubungan baik dapat kita bedakan atau dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah observasi sendiri bertujuan observasi oleh klien, maksudnya adalah bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi supaya nanti kita tahu kondisi klien, kondisi medik dan kekhawatiran dan sebagainya, kita bisa melakukan observasi. Kemudian tujuan pemantapan hubungan baik adalah supaya klien nyaman teman sekalian ya. Kalau klien nyaman maka tidak ada lagi rasa sungkan, rasa riku, rasa tidak enak ya, tapi ada kedekatan dan keakraban. Sehingga nanti proses pertukaran informasi akan berlangsung sangat baik ya. Oke teman-teman sekalian, terkait dengan pelaksanaan observasi ya atau pengamatan supaya kita mendapatkan informasi yang cukup ya dan perlu dalam rangka membantu mengambil keputusan, maka ada 3 hal yang tidak boleh lepas dari pengamatan kita. Yang pertama adalah tingkah laku nonverbal dari klien ya. Tingkah laku nonverbal adalah segala perilaku ya dari klien, mulai dari cara duduk misalnya, kemudian raut muka, sorot mata ya, kemudian cara senyum, terus kemudian gerak-gerak tubuh dan sebagainya, itu yang dapat menandakan ada pesan-pesan yang kita tangkap ya, apakah sedang gelisah, takut, cemas, atau senang dan sebagainya. Kita bisa melihat dari tingkah laku nonverbalnya. Kemudian yang kedua, pengamatan kita adalah terhadap tingkah laku verbal ya, segala sesuatu yang bunyi dari klien ya, khususnya dari ucapan teman sekalian. Nah, supaya ucapan atau supaya klien dapat menyampaikan secara verbal, secara lisan, maka kita harus terampil melakukan pertanyaan ya. Tetapi untuk di observasi ini kita cukup melihatnya ya dari ucapan-ucapan klien, jawaban-jawaban dari klien. Kemudian yang ketiga, melihat kesenjangan. Terus kalian kita bisa saja ya melihat apa yang diucapkan itu mungkin ya tidak sesuai dengan gerakan non-verbalnya ya, gerakan tubuh atau bahasa tubuhnya. Berarti itu ada sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu yang ketidakjujuran ya. Jadi teman sekalian,
memastikan bahwa apa yang diucapkan itu sesuai ya dengan gerak tubuh dari klien. Ini untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Ini adalah pelaksanaan observasi teman sekalian. Sedangkan untuk pemantapan hubungan baik, teman ada 3 hal pula yang harus kita prioritaskan untuk perhatikan. Yang pertama adalah kita berusaha menerima klien apa adanya ya. Jadi push calon akseptor atau peserta KB yang menjadi klien kita harus kita terima apa adanya, apa yang mereka punya, apa yang karakteristik mereka, kemudian lingkungan mereka ya, lingkungan dia ya, itulah klien kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya supaya klien berperilaku atau kondisinya seperti yang kita inginkan. Apalagi teman-teman sekalian, kita sebagai petugas KB di lapangan ya, melakukan konseling lapangan, kita berkunjung ke rumah klien, kita mengunjungi klien ya. Jadi posisi, keberadaan, karakteristik, sifat-sifat klien itulah mereka gitu. Jadi jadi kita harus menerima mereka apa adanya. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan klien. Teman-teman sekalian, kita upayakan supaya ada kerjasama yang baik ya, kita saling menghargai, kemudian saling membantu ya, antara konselor dengan klien, supaya nanti ada harmoni, ada kenyamanan ketika melakukan wawancara atau bertukar informasi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, di dalam upaya pemantapan hubungan baik kita harus memberikan respon positif teman sekalian ya, respon yang positif, jangan yang negatif ya. Respon positif dapat berupa ya dukungan, perkataan dukungan atau mungkin perilaku dukungan dan pujian dari kita ya teman sekalian ya. Kita ada beberapa contoh bagaimana kita memberikan respon positif pada sasaran kita atau klien kita. Yang pertama adalah menyalami klien dengan ramah teman sekalian ya. Jadi sebagai konselor kita sebaiknya menyalami, tetapi di zaman pandemi sekarang ini salaman yang nyaman itu biasanya mungkin hanya saling sungkem ya, atau saling penghormatan, atau mungkin salaman tidak dengan erat ya, tidak dengan telapak tangan, tapi mungkin dengan kepalan atau mungkin dengan siku dan sebagainya. Tunjukkan bahwa kita itu menghargai klien dan sabar ya, jadi tidak langsung to the point ke masalah ya, tetapi kita beramah tamah menyalami klien dengan baik ya, menyalami secara fisik, gerak tubuh ya, atau tautan tangan fisik, atau mungkin menyalami dalam lisan ya, salam kita berupa assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, contoh respon positif lainnya adalah kita tidak boleh memotong pembicaraan ya teman sekalian ya. Jadi kita menghargai klien. Jadi kalau klien sedang mengungkapkan perasaannya, kekhawatirannya atau pengalamannya ya kita dengarkan ya. Cuma masalahnya adalah apabila klien itu selalu ngomong lah, itu tentu ada trik bagaimana menghentikan supaya tidak ada pembicaraan yang tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya pembicaraannya masih perlu terkait dengan pengalaman kontrasepsi, harapan, keinginan, kekhawatiran tentang penggunaan kontrasepsi misalnya, maka itu harus kita dengarkan ya. Tapi kalau misalnya pembicaraan tentang hal-hal lain, arisan, kondangan dan sebagainya, tentu kita akan coba batasi ya teman sekalian ya. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga teman sekalian adalah tersenyum teman sekalian ya. Jadi kita upayakan setiap kata yang kita keluarkan itu disertai dengan senyum ya teman sekalian ya. Jadi kita banyak tersenyum, tetapi kalau pas mungkin ada penekanan tertentu ya kita kurangi senyum. Tetapi intinya teman sekalian, kita jangan mahal-mahal kasih senyum ya kepada klien ya. Senyum kan gampang nih, tinggal menarik sudut kanan kiri bibir kita ke belakang, itu nanti seperti sedang tersenyum, walaupun mungkin kita juga sedang rumit ya, sedang ada masalah sendiri, sedang pusing gitu. Tapi kita upayakan ketika berhadapan dengan klien kita harus tersenyum dengan baik, ramah, dan mata atau kontak mata kita coba selalu tautkan ya, ada kontak dengan klien. Jangan sampai kita membuang muka, membuang pandangan ya, tidak memperhatikan klien ketika kita berbicara. Itu contoh. Kemudian contoh lainnya teman sekalian, respon positif adalah kita tidak membicarakan klien-klien lain ya teman sekalian ya. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan klien atau klien pasangan subur ya, atau calon peserta KB, atau bahkan mungkin sudah dari peserta KB tapi dia menjadi klien kita
sangat disarankan ya, jangan membicarakan klien lain karena itu akan menanamkan kesan ketakutan pada klien. Klien akan takut kalau konselor membicarakan yang lain, dia takut masalahnya akan dibocorkan pula kepada yang lain misalnya gitu ya. Jadi untuk kenyamanan sebaiknya jangan bicarakan hal-hal atau klien-klien yang lain. Teman sekalian, kemudian lanjut contoh berikutnya adalah kita sebaiknya menghindari melakukan penilaian ya teman-teman sekalian ya. Penilaian kaitannya dengan mungkin ya watak dari klien atau mungkin cara bicara klien ya kita, atau mungkin pengalaman kemudian perasaan klien, kita tidak menilai itu ya. Jadi terimalah apa adanya ya, jangan bilang ibu jangan terlalu sewet dong misalnya, itu kan berarti penilaian ya. Oh berarti ibu salah, itu tidak begitu lah, itu termasuk salah satu penilaian ya. Jadi kita simpan saja dalam pikiran kita. Kemudian berikutnya, contoh respon positif lainnya dalam rangka pemantapan hubungan baik adalah menggunakan pertanyaan terbuka teman sekalian. Ini di pemantapan hubungan baik kita tanyakan terbuka khususnya untuk hal-hal di luar KB terlebih dahulu ya. Jadi ketika pemantapan hubungan baik kita tanyakan yang terbuka, jawabannya sekenanya atau sesuai dengan apa yang mau disampaikan oleh klien, apa saja bisa ya. Misalnya ya, kita tanyakan gimana kabarnya, itu juga merupakan pertanyaan terbuka. Kemudian sedang sibuk apa ya, siapa yang mengantar dan sebagainya, itu juga pertanyaan terbuka ya. Oke, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mendekatkan, memantapkan hubungan baik ya dengan klien. Kemudian berikutnya teman sekalian adalah melakukan para passing ya, dan rangkuman ini yang mungkin salah satu ini nanti akan dipelajari pula di keterampilan mikro yang kedua, yaitu keterampilan bertanya mendengar aktif dan bertanya efektif. Ini adalah bagaimana kita coba mengulang ya apa yang disampaikan, kemudian kita menanggapi perasaan klien ya, perasaan klien atau para passing ya. Jadi misalnya, itu berarti capek sekali dong Bu misalnya, berarti sakit ya Bu, dan sebagainya. Itu adalah contoh para passing ya. Nah, dan ini adalah salah satu cara juga untuk mendekatkan atau memantapkan hubungan baik antara konselor dengan klien. Oke ya teman-teman sekalian ya, saya kira sementara itu yang bisa kita bahas kaitannya dengan keterampilan paling mendasar dari konseling, yaitu keterampilan observasi dan memantapkan hubungan baik. Jadi memantapkan hubungan baik tidak hanya dilakukan di awal teman-teman sekalian, tapi dilakukan mulai dari awal ketemu sampai sepanjang sedang dilaksanakan konseling ya. Kita harus berperilaku baik, memberikan dukungan dan merespon positif. Oke teman sekalian ya, luar biasa telah bergabung di Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita, dan sampai ketemu di sesi pembelajaran berikutnya. Tetap di Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.